Titrasi asam dan basa. Titrasi asam dan basa. Titrasi asam dan basa adalah teknik penentuan konsentrasi larutan asam atau basa berdasarkan konsentrasi larutan asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya. Pada titrasi asam basa menggunakan konsep penetralan atau netralisasi, di mana asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Pada titrasi asam basa terdapat istilah titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekuivalen didefinisikan sebagai keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Dapat diartikan bahwa jumlah mol ekuivalen asam sama dengan jumlah mol dari ekuivalen basa. Sedangkan titik akhir titrasi merupakan keadaan saat terjadinya perubahan warna indikator, menandakan bahwa titrasi harus dihentikan. Oleh karena itu, titik akhir titrasi harus sedekat mungkin dengan titik ekuivalen agar ketepatan hasil titrasi dapat dengan baik. Untuk melakukan titrasi diperlukan rangkaian alat yang terdiri atas klem sebagai penjepit buret, statif sebagai penopang rangkaian, buret sebagai tempat menyimpan titran yang diketahui konsentrasinya, Erlenmeyer sebagai tempat titrasi. Titrasi dilakukan dengan bantuan indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan zat yang dapat berubah warna dalam suasana asam dan basa. Indikator yang biasa digunakan dalam titrasi yaitu indikator BTB, dan indikator PP. Jenis-jenis titrasi asam basa. Jadi, jenis-jenis titrasi asam dan basa terdiri dari 4. Yang pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat, zat pentiternya basa kuat, dan zat pentiter asam kuat. Yang kedua, titrasi asam kuat dengan basa lemah, zat pentiter basa lemah, zat pentiter asam kuat. Titrasi basa kuat dengan asam lemah, zat pentiter asam lemah, zat pentiter basa kuat. Yang keempat, titrasi asam lemah dengan basa lemah. Titrasi asam lemah dan basa lemah tidak dilakukan karena perubahan pH drastis terjadi sangat singkat. Tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Reaksi berlangsung lambat dan tidak tuntas. Selanjutnya yaitu kurva dari titrasi. Yang pertama, kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah. Yang kedua, kurva titrasi asam kuat dengan basa lemah. Yang ketiga, kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya di keterangan yang tertera di slide. Yang keempat adalah kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Yang kelima, kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya di keterangan yang tertera di slide. Kemudian, bagaimana perhitungan untuk menentukan konsentrasi titrat pada konsentrasi asam dan basa? Stoikiometri titrasi asam basa. Ketika titrasi mencapai titik ekuivalen, mol ekuivalen asam akan sama dengan mol ekuivalen basa. Rumusnya V asam dikali N asam sama dengan V basa dikali N asam. N atau normalitas adalah hasil perkalian dari molaritas dengan jumlah ion H+ atau ion OH-. Maka dapat dituliskan V asam dikali M asam dikali N sama dengan V basa dikali M basa dikali N, atau disederhanakan menjadi VA dikali MA dikali N sama dengan VB dikali MB dikali N. Selanjutnya kita masuk di contoh soal dengan bunyi soal. Diketahui sampel BaOH 2 kali sebanyak 25 ml tetap dititrasi oleh 100 ml HCl 0,1 m. Tentukan konsentrasi sampel tersebut. Jadi yang diketahui itu yang pertama volume dari BaOH 2 kali sama dengan 25 ml. Volume dari HCl sama dengan 100 ml.
M dari HCl sama dengan 0,1 molar. Elektron valensi HCl sama dengan 1. Elektron valensi dari BaOH 2 kali sama dengan 2. Jadi yang ditanya itu molaritas pada BaOH 2 kali. Jawabannya itu, yang pertama kita tulis kembali rumusnya, yaitu Va dikali Ma dikali N sama dengan Vb dikali Mb dikali N. Tinggal kita masukkan angka yang kita ketahui ke dalam rumus, yaitu 100 ml dikali 0,1 M dikali 1 sama dengan 20 ml dikali MB dikali 2. Hasilnya sama dengan 10 M sama dengan MB dikali 50. MB sama dengan 10 M dibagi 2. MB sama dengan 0,2 M. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan membacakan pantun untuk teman-teman. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri. Terima kasih dah.